sengaja kok pengen deket-deket sama saya. Dia pengen nempel-nempel ya kan? Sumpah enggak, ini tadi mendadak Berantem lu sendiri, sama dia berdua, keluar aja. berantem yang lama. Berantem lu, Sat. Ayo bang, ayo kita ikutin bang. Ini sungai bolongnya. Mbak, maaf, itu bayinya. Kamu tenang ya. Kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Saya nggak apa-apa kok, nggak ada yang luka. Ya, aku bersyukur kalau kamu gak kenapa-napa. Yang penting sekarang kamu baik-baik aja. Makasih ya mas, udah berjuang buat nolong saya. Udah lama aku nggak ngerasain pelukan ini, Sat. Andai aja aku bisa jelasin kalau aku takut dan aku nggak mau berpisah sama kamu lagi. Tapi aku nggak bisa, Sat, jelasin semua itu. Sekar, Makasih ya Mas Satria. Sekar mau kemana? Maaf. Maaf aku refleks. Sekar, cuacanya udah mendung. Aku yakin sebentar lagi hujan besar. Aku anterin pulang ya. Kamu gak mau pulang? Gak mau aku anterin? Atau kamu lebih milih di sini kehujanan, terus digigit sama ular? Ya nggak mau lah. Siapa juga yang mau kehujanan? Soalnya ular yang tadi bisa bawa teman ke sini. Jangan gitu dong. Ya udah, ayo pulang. Ayo. Saya nggak mau denger tentang kegagalan dari kamu ya. Waduh, maaf Bu, kita gagal. Tiba-tiba aja Satria datang bantu perempuan itu. Padahal ularnya udah kami lepas. Kamu ini gimana sih? Dikasih pekerjaan yang kecil aja nggak becus kamu ya. Kamu udah saya kasih waktu, kesempatan, bahkan uang yang banyak tapi hasilnya nihil. Maaf Bu, kalau Ibu mau ngasih kami waktu untuk... Percuma. Cukup. Saya nggak mau dengar lagi alasan kamu. Kenapa Satria harus nolong perempuan itu lagi sih? Tante? Tante, aku dengar tadi Tante lagi marah-marah sama orang, kenapa Tante? Gak apa-apa, Bel. Tadi Tante dapat telepon dari karyawan kantor. Kalau kerjanya itu nggak becus ya jelas dong. Tante tuh emosi banget. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir ya. Oh, kirain lagi marah sama siapa? Gak dong. Untung aja Bella nggak dengar semua pembicaraan aku soal aksiku celakain Sekar. Bisa jadi dia bakal nyerang balik aku nantinya seperti soal Laras dulu.
Mari dok, silakan dok. Iya. Mbak, maaf. Ini lagi mati lampu ya? Iya sus, mungkin listrik di rumah ini lagi bermasalah. Karena kemarin sore itu hujan lebat sus. Di mana Bu Susan? Majikan saya ada di kamar dok. Majikan saya udah kesakitan banget dok. Karena dia urgent mau melahirkan. Jadi makanya saya panggil dokter kesini untuk membantu majikan saya. Tindakan Mbak sudah betul saat dalam keadaan darurat begini. Ya udah Mbak, saya minta tolong disiapkan baskom berisi air sama lilin gitu ya Mbak untuk penerangan. Baik sus. Ayo Sus. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Kok banyak darah di punggungnya? Dokter, tolong keluarkan anak saya udah gak kuat. Saya udah gak kuat. Kenapa lantai di sini licin banget ya? Dokter, tolong saya udah gak kuat. Luka tusuknya terlalu dalam dan ini bisa membahayakan bayinya. Kita harus segera ambil tindakan untuk selamatkan bayinya Bu Susan sekarang. Bu Susan masih kuat mengedang? Ayo Bu, tarik nafas. Ngedang Bu. Ayo ngedang Bu, dorong Bu. Terus Bu, terus Bu. Tarik nafas Bu. Dikit lagi. Ngedang Bu. Ayo Bu, dikit lagi. Ngedang Bu, dorong Bu. Terus Bu, terus Bu. Terus lagi. Iya Bu, terus Bu, dikit lagi. Sus, segera tangani bayinya ya. Baik dok. Bu Susan? Bu Susan? Bu? Bu Susan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Susan sudah meninggal. Ibu, Bu Susan bangun Bu. Bangun Bu. Bangun Bu Susan, Ibu. Ibu. Tante, nih aku bawain masakan buat tante. Bikinan aku sendiri loh, aku masak. Oh ya? Serius? Iya. Kebetulan Tante sama Satria juga mau makan bareng. Oh, ya udah kalau gitu kita sekalian aja tante makan bareng sama Satria. Semoga tante sama Satria suka ya masakan buatan aku. Ini kamu yang masak ya? Dari aromanya sih kayaknya enak banget. Kamu hebat deh. Kamu tuh mantu idaman banget. Udah cantik, model terkenal. Wah, ini mah bakalan jadi saingannya Tante nih. Ya iya dong Tan, kan aku mau jadi calon istrinya Satria. Secara Satria kan setiap hari disuguhin makanan yang enak-enak. Ya aku nggak boleh kalah lah sama mamanya. Ya, betul. Tante Asari nggak tahu aja. Semua makanan ini aku beli di restoran online. Untung Tante Astari percaya ini masakan aku. Bu Nindi? Bu Nindi kenapa? Bu Susan meninggal, Bu. Bu Susan istrinya Pak Heru? Iya, betul. Bu Susan meninggal setelah melahirkan anaknya di rumah. Katanya sih meninggalnya nggak wajar. Saya pamit dulu ya, Bu, mau ngeliat. Iya, oke Bu Nindi. Waduh. Tante kayaknya harus ke sana deh. Ya, Susan? Dokter? Suster? Apa yang terjadi dengan istri saya? Pak, Mbak Susan sudah meninggal. Bu Susan meninggal setelah melahirkan. Punggungnya sempat terluka karena tusukan benda tajam, Pak. Apa? Kena tusuk? Dokter, ini pasti dokter sudah melakukan malpraktek terhadap istri saya.
Kami sama sekali tidak melakukan perbuatan itu, Pak. Kami datang ke sini memang ditelepon oleh Mbak Diana untuk membantu kelahiran bayinya Bu Susan. Iya Pak, maaf Pak. Kami juga shock sama apa yang terjadi. Tapi itulah Pak kenyataannya. Kita sudah berusaha menolong Mbak Susan, tapi nggak tertolong Pak. Bohong! Saya tidak percaya sama kalian. Diana! Bilang apa yang terjadi? Bilang, Diana! Iya Pak, pas Bu Susan mau melahirkan saya disuruh ambil baskom air dan juga lilin. Dan pas masuk kamar, punggung Bu Susan penuh dengan darah Pak. Saya yakin sekali kalau dokter ini dan suster ini melakukan sesuatu sama Bu Susan Pak. Mbak, kok nggak bicara seperti itu ya? Kan tadi Mbak lihat sendiri apa yang terjadi. Tolong jangan percaya dengan keterangan pembantu Anda, Pak. Kami tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan itu. Satria! Ada apa sih, Ma? Satria, Susan, istrinya Pak Heru, itu meninggal. Mbak Susan meninggal? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, Ma. Aku kesana duluan ya. Iya. Bel, sebentar. Tante taruh makanan kamu ke dalam ya. Nanti kita bareng ke sana ya. Sebentar. Pergi kalian! Kalian sudah membuat istri saya meninggal. Saya akan tuntut kalian! Kami sudah jelaskan tadi, Pak. Faktanya, Bu Susan melahirkan darurat karena punggungnya tertusuk benda yang tajam. Kalau tidak segera dikeluarkan, bayinya bisa berisiko meninggal. Dan kami juga sudah berusaha membantu istri Bapak. Pak, kami nggak mungkin melakukan apa yang Bapak tuduhkan. Itu sama aja Pak, merusak citra kami sebagai tenaga medis. Dan tadi ketika kami sampai, Mbak Susan memang sudah terluka kok Pak. Loh, kok ada Sekar juga di sini? Jangan-jangan dia ada sangkut pautnya, Tan, sama kematian istri dari tetangga Tante. Mas Heru tolong tenang dulu ya, Mas. Satria, sekarang juga tangkap mereka. Mereka sudah melakukan malpraktek terhadap istri saya yang akan melahirkan. Mereka berdua sudah membunuh istri saya. Cepat tangkap mereka, Satria. Mas, saya udah bilang untuk tenang dulu. Kepolisian nggak mungkin nangkap seseorang tanpa bukti yang kuat. Oke, percayain sama saya. Sekar, tolong ceritain ada apa ini. Jadi gini Mas Satria, tadi kita dapat telepon dari Mbak Diana, pembantunya Pak Heru, untuk membantu persalinannya Mbak Susan. Terus ketika kami sampai di rumah ini, kondisi rumah ini mati lampu Mas Satria. Dan Mbak Susan sudah terluka di bagian punggungnya. Dia juga tergeletak Mas di kasur. Ini Mbak Diana juga lihat kok Mas, dia saksinya. Oke, Mbak Diana, boleh tolong jelasin semuanya sekarang di depan kita semua. Saya juga nggak tahu kenapa Pak. Waktu itu lampu mati dan bisa aja kan dokter dan Susan melakukan sesuatu hal dengan Bu Susan. Sampai Bu Susan mengerang kesakitan Pak. Dan dia melahirkan dengan tidak normal, seperti orang kaya Pak. Kayang? Yaudah gini aja, saya dan pihak kepolisian akan mengusut kasus ini. Kami akan melakukan penyelidikan, tapi saya butuh izin supaya Mbak Susan bisa dilakukan otopsi. Cukup, Sat. Saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyentuh jenazah istri saya. Sekarang kalian semua bubar. Bubar dari sini! Pak Polisi, saya siap diperiksa jika memang kesaksian saya dibutuhkan. Saya juga siap, Mas Satria. Ya, makasih dokter, Suster Sekar, karena sudah bersedia untuk diminta keterangan lebih lanjut. Tapi sayangnya
Kasus ini nggak bisa kita tindak lanjuti. Kita nggak bisa melakukan penyelidikan. Karena kalian dengar sendiri kan, suami korban nggak mau jenazah istrinya untuk diotopsi. Kalau menurut aku sih ada kemungkinan dokter sama susternya itu malpraktik. Soalnya tadi kan katanya mati lampu ya. Bisa aja suster Tokar itu ceroboh, terus nggak sengaja nusuk punggungnya Susan pakai pisau bedah, ya kan? Bel, jangan jadi provokator dan ngomong sembarangan kayak gini. Kamu nggak tahu apa-apa. Bahkan kamu nggak ada di lokasi. Kamu nggak tahu gimana proses lahirannya. Kamu tahu kalau kamu jadi provokator dan mengada kayak gini, kamu bisa berurusan sama hukum. Ya ampun Satria, santai aja kali. Aku kan cuma berpendapat, ini opini aku. Kalau nggak diterima juga, ya nggak apa-apa kok. Sat, udah cukup. Seharusnya kalau Bella ngasih pendapat itu ya kamu denger dong. Jangan dikit-dikit Bella dibilang provokator. Tolong, kali aja bener loh. Masukannya si Bella itu masuk akal. Coba deh kamu pikirin. Seharusnya mama jadi orang tua cukup pintar untuk tahu mana masukan yang benar, mana yang menghasut. Aku pikir mama ngerti. Siapa kamu? Bu Susan! Diana, kamu kenapa? Kok airnya sampai tumpah kayak gitu sih? Teriakan kamu sampai kedengaran ke kamar tahu? Saya tadi lagi masak air terus airnya pancinya jatuh. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya baik Pak. Pak, kayaknya dia haus deh. Biar saya gendong aja. Susan? Sepertinya Diana punya jiwa keibuan, lembut, tulus, dan penuh rasa kasih sayang yang dulu dimiliki Susan. Wah heran nih, pemakaman sepi amat, kagak ada tetangganya apa? Apa dia hidup di hutan? Bang, pemakamannya sepi, nggak ada tetangga yang datang. Itu karena Pak Heru itu ngelarang mereka datang. Saya bingung deh, kenapa ya sikapnya Pak Heru kayak gitu? Jangan-jangan itu suaminya udah kagak cinta lagi sama bininya. Dia kan punya pembantu, udah cantik, muda lagi. Lu tahu sendiri, laki-laki zaman now bisa dia kesengsem tuh. Ih, Bang, jangan gosip kayak gitu mulutnya ih. Nanti kalau salah-salah ngomong bisa jadi fitnah. Lagian kalau saya lihat-lihat ya Bang, Pak Heru tuh kelihatannya cinta mati sama istrinya. Jadi nggak mungkin lah dia kayak gitu. Lu kagak percaya sama gua. Gua kan laki-laki zaman, wah udah segala zaman gua alamin. Mana bisa sih laki-laki hidup sendirian, punya bayi lagi. Lu percaya deh sama gua. Mandinya udah ya. Sekarang bobok gantengnya. Ganteng banget. Gantengnya. Bobo ya.
Aduh, maaf Pak, saya nggak lihat. Nggak apa-apa. Aku cuma mau mindahin anakku ke tempat tidurnya. Iya. Sayang. 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 Mulai hari ini, aku mau kasih nama dia Rafa Anugrah. Gimana? Bagus kan? Bagus Pak namanya. Oh sayang. Rafa, sekarang kamu bobo lagi ya. Tidur yang nyenyak. Diana, makasih ya. Kamu udah mau mengurus anakku. Aku nggak tahu gimana jadinya aku dan anakku kalau kamu nggak ada. Bapak nggak perlu terima kasih sama saya. Saya udah anggap Rafa seperti anak sendiri, Pak. Diana, kamu mau kan jadi ibu dari anakku? Diana, aku sadar aku nggak bisa sepenuhnya menjaga dan merawat anakku sendirian. Dan aku lihat kalau kamu tuh tulus dan sayang sama anakku. Kamu mau kan nikah sama aku? Hari ini juga aku ingin nikahin kamu. Iya, Pak. Sekarang kamu udah sah jadi istri aku. Aku senang banget deh, Mas. Masih nggak nyangka juga sekarang aku bisa jadi istri kamu. Sekalipun aku nggak... Sebentar ya. Aku mau minum dulu di dapur. Iya, Mas. Sekian lama, akhirnya aku bisa jadi nyonya di rumah ini. Dan malam ini akan aku pastikan jadi malam pertama yang indah. Aku akan buat Heru benar-benar jatuh cinta padaku dan melupakan Susan selamanya. Aku nggak salah lihat kan? Tadi aku harus sembunyikan pajangan rusa ini biar nggak ada yang tahu kalau pajangan ini aku gunakan agar si Susan ketusuk.
Lihat tuh Bu, bisa-bisanya istri baru meninggal masa langsung nikah lagi, mana sang pembantu lagi. Iya tuh, mana kuburan istrinya belum juga kering. Dasar laki-laki. Mas, jahat banget sih ibu-ibu itu. Emang salah ya kamu nikahin aku? Aku kan bukan pelakor, Mas. Aku kan dinikahin kamu setelah Bu Susan nggak ada. Kamu tenang aja, biar aku ngomong sama mereka. Sekarang kamu masuk ya. Ibu-ibu, jangan pernah ngomong sembarangan. Diana itu nggak seperti yang kalian pikir. Saya yang mau nikahin dia. Jadi siapapun yang menghina dia, berurusan sama saya. Dibilangin ngeyel. Mbak, udah Mbak. Jangan pada ribut di depan sini. Gak enak Mbak diliatin orang. Ngapain kamu di sini? Hah? Gara-gara kamu istri saya meninggal. Pak, jangan sembarangan ngomong ya. Saya sama sekali nggak ada hubungannya sama meninggalnya istri Bapak. Alah, udah. Kamu nggak usah banyak ngomong. Sekarang kamu pergi dari sini. Udah bubar. Yuk. Dia ngusir-ngusir. Gedek gue ngeliat orangnya laki berani sama perempuan. Wah, sentil kupingnya biar menyot. Aduh. Emang gila tuh laki. Kebangetannya parah. Masa bininya baru meninggal, udah nikah lagi sama pembantu. Terus enaknya lagi nuduh-nuduh lu. Wah, bener kan kata gua? Mana tahan dia jadi duda lama-lama. Juga heran Bang, kok bisa ya Pak Heru nikah lagi secepat itu? Alah, soal laki-laki. Nih, lu nanya nih. Semua laki-laki di dunia ini sama. Kecuali gue. Ih, enak aja. Satria beda ya Bang ya? Tah lu belain lagi Satria. Ntar kalau udah kesel sama dia baru. Bener bang kata abang. Di Satria rese gini. Makanya kalau dibilangin tuh dengerin. Bang, gak usah dibahas Bang, nanti saya pusing mikirinnya. Saya jadi kepikiran. Sekarang kamu kenapa geleng-geleng kepala? Aduh. Ini Mas Satria, saya tiba-tiba pusing kepalanya. Modus. Pusing? Jangan-jangan kamu sakit. Udah yuk, Nek, aku anterin pulang. Gak usah. Saya bisa kok jalan kaki atau pesan ojek. Jangan, Sekar. Barusannya kamu udah pusing, udah geleng-geleng kepala sendiri. Habis ini kamu kejang-kejang. Kamu pingsan, terus mulutnya keluar busa. Terus gak ada yang nolongin tuh, gak ada orang sama sekali, gak ada yang bisa nolongin kamu. Bilang aja Bang pengen nganterin. Ya udah, makanya ayo naik. Udah. Modus. Yuk. Ya berdua aja. Gua dilupain, ditinggalin gitu aja. Kan jadi kambing conge. Kerjain. Mendadak sih. Oh, modus kan. Bilang aja kok pengen deket-deket sama saya. Dia pengen nempel-nempel ya kan? Sumpah enggak, ini tadi mendadak Berantem lu sendiri, sama dia berdua. mau rem, Berantem ya, yang lama. Aku gas Biar dia. gua girang Dia lihat malah ya. ngerem. Duh, berisik banget sih. Bayi itu rewel mulu dari tadi. Mau aku harus jadi istri yang baik lagi di depan Mas Heru. Terus banget sih hidup aku. Karena malam pertama kemarin gagal lagi gara-gara jagain bayi itu. Pokoknya malam ini jangan sampai gagal gara-gara harus jagain bayi itu. Siapa kamu? Untung aku gak ketusuk juga. Kenapa pajangan kepala rusak itu balik lagi ke sini? Padahal udah aku sembunyiin. Pergi.
kenapa kok teriak-teriak? Tadi aku lihat ada sesuatu di sini, Mas. Lihat sesuatu. Lihat apaan sih? Di sini nggak ada siapa-siapa kok. Mungkin kamu kecapean kali ngurusin Rafa. Pajangan kepala rusak kok ada di situ? Kamu yang mindahin? Enggak, Mas. Enggak. Yaudah, kita tidur. Yuk. Iya, Mas. Kenapa susunya udah jadi? Padahal aku kan belum sempet bikin. Ambil dong sayang susunya. Kan kamu yang bikin. Iya, Mas. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Jangan, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu mimpi buruk, Mas? Aku mimpi Susan. Sepertinya dia marah sama aku. Aku jadi ngerasa bersalah sama dia. Maafin aku, San. Mas Heru kenapa sih masih inget sama Susan? Aku pikir makin kesini Mas Heru akan lupa sama Susan. Susan itu sudah mati. Masih aja diinget sih, Mas. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau lihat Rafa dulu sebentar, ya. Dasar, nggak emaknya, nggak anaknya. Ganggu aja kesenangan aku. Rafa? Rafa? Diana! Diana! Kenapa, Mas? Rafa kemana? Kok nggak ada? Tadi dia di situ kok. Aku tadi aja baru nidurin dia dan kasih susu dia. Rafa! Rafa! Sial, kemana sih bayi itu? Kenapa bisa tiba-tiba ngilang sih? Satria! Satria! Heru? Hei, kenapa? Maaf, Bu. Satrianya ada. Tolong, Bu. Saya butuh bantuan Satria, Bu. Kamu ada apa? Kok kamu panik begini, Heru? Bayi saya, Bu. Bayi saya hilang. Hah? Bayi kamu hilang? Kok bisa? Saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba nggak ada di kamarnya, Bu. Mas Heru, ada apa, Mas? Sat, tolong saya, Sat. Tolong saya. Temukan anak saya. Anak saya tiba-tiba hilang di kamarnya, Sat. Rafa, Mas. Iya. Yaudah, Mas Heru tenang dulu ya, tenang. Saya pasti bantu cariin kok. Tapi sebentar, saya harus telepon teman saya butuh bantuan. Harus dulu
sunul bolong tuh bawa orok. Loh, kok hilang, Bang? Cepat bener ngilangnya tuh sunul bolong. Oh iya tuh. Ayo, Bang. Ayo kita ikutin, Bang. Ini sunul bolongnya. Bang, itu bayinya masih hidup nggak ya? Itu bayinya masih gerak-gerak. Berarti itu bayi masih hidup. Mbak, maaf, itu bayinya. Susan, Susan, tolong kasih bayi itu ke aku ya. Biar aku kembaliin bayi itu ke suami kamu. Jangan ganggu aku. Ini anakku. Iya, aku tahu Susan, itu bayi kamu. Tapi tolong kasih bayi itu ke aku ya. Kalian itu udah beda alam, Mbak. Pergi kalian! Susan, kalau kamu sayang sama anak kamu, jangan bawa dia, Susan. Tolong kasih dia ke aku ya. Aku tidak akan pernah kasih anakku. Dengerin dah. Anak lu tuh gak bersalah. Jangan lu bawa bayi lu tuh malam-malam gini. Bisa sawan. Lu mau bunuh anak lu sendiri? Gimana sih lu? Dia udah jahat sama anakku. Dia gak sayang sama anakku. Dia yang bikin aku jadi seperti ini. Siapa? Katakan. Mungkin aku bisa bantu kamu. Lu ngomong deh. Siapa yang jahat sama lu? Ada apa, Dan? Apa ada kasus mendesak? Bayi tetangga saya hilang. Kita harus segera cari bayi tersebut. Saya khawatir bayinya kenapa-napa. Siap, Dan. Siapa tuh? Jangan-jangan setan. Wah, jangan-jangan bayi itu ambil setan. Bapak, jangan berasumsi yang aneh-aneh. Kita harus cari tahu kebenarannya. Tunggu, Sat. Itu kan suara anak saya, Rafa. Mas Heru yakin? Yakin, Sat? Rafa. Sekar. Rafa, kenapa bisa bayinya sama kamu? Tadi kan saya lagi nggak sengaja lewat taman. Terus tiba-tiba saya dengar ada suara tangisan bayi, Mas. Pas saya samperin, saya lihat ternyata anaknya Mbak Susan. Jadi langsung saya ambil dan saya niatnya mau balikin ke Pak Heru. Alah, bohong kamu kan? Pasti kamu yang ngambil anak saya. Pak, jangan nuduh saya seperti itu dong, Pak. Buat apa saya anak bayi? Justru saya nemuin bayi itu nangis di taman, Pak. Dan saya mau balikin ke Bapak. Ini sekarang Rafa lagi demam, Pak. Mas Heru, yang dibilang sama Sekar ada benarnya. Sekarang logikanya apa motivasi ataupun alasan kuatnya Sekar untuk mencuri Lava? Nggak ada kan? Justru menurut saya harusnya Mas Heru berterima kasih sama Sekar. Karena Sekar udah berhasil nemuin Rafa. Udah sekarang yang penting kita obatin Rafa. Dia lagi panas tinggi. Baik. Saya akan izinkan kamu ke rumah untuk ngobatin anak saya. Boleh saya aja yang gendong, Pak? Sekar keibuan juga ya. Bayi itu jadi tenang dan nyaman banget sama dia. Aku berharap sih anak itu hilang aja. Biar aku bisa bermesraan sama Mas Heru. Terus aku punya anak deh. Kok ada angin ya? Jangan-jangan pintu di depan kebuka apa ya?
Diana? Kamu kenapa sih? Kok nangis? Hah? Enggak kok Mas. Aku cuma takut Rafa nggak ketemu. Kirain kenapa? Halo. Sayang, jangan nangis. Aku jadi rewel gini sih, Mas. Ya juga ya. Biasanya bayi itu rewel karena demam, Mbak. Nanti dikompres aja ya, Mbak, pakai air biasa. Baik, Sus. Oh ya, Suster Sekar, saya mau minta maaf. Tadi sudah memfitnah Suster telah saya. Nggak apa-apa, Pak. Lupain aja. Oh ya, kalau berkenan, tolong hadir ya di acara akikahan anak saya. Oh, iya. Boleh. Makasih sebelumnya. Sekalian saya juga mau izin pamit ya. Baik. Gitu, kami permisi. Misi. Sayang, demam ya? Nanti dikompres ya. Ya, nggak usah kayak gini, aku risih. Apaan sih? Harus pegang terus? Satria, terima kasih ya. Kamu sudah menyempatkan hadir di acara akikah anak saya. Iya, sama-sama Mas Heru. Iya, kita tuh emang harus datang ke sini karena biar kita tahu referensi kalau misalnya nanti kita udah menikah dan punya anak, bagaimana nanti acara akikahnya, gitu, ya kan? Ngomong apa sih kamu? Cukup ya? Pak Ustadz, kalau gitu kita mulai saja. Baiklah para hadirin sekalian, setelah tadi kita telah membacakan doa dan pemberian nama kepada Ananda Rafa Anugrah, mari kita masuki sesi selanjutnya yaitu pemotongan rambut yang merupakan bagian dari sunnah Nabi. Kepada orang tua silakan mencukur rambut bayi, tapi sedikit saja ya. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, kamu. Sayang, kok kamu nggak potong rambutnya? Guntingnya tumpul, Mas. Tumpul? Masa sih? Tadi aku bisa kok. Kamu nggak apa-apa? Mbak, mari saya bantu obatin ya. Iya, Sus. Ya ampun, kok bisa kena tangannya gitu sih? Mungkin bayinya nggak suka sama ibu sambungnya tuh. Makasih ya, Sekar. Sama-sama, Mbak. Mbak, tapi takut fraktur. Ini jarinya lebih baik di ronsen aja, Mbak. Ini nggak apa-apa kok sekarang. Ya udah, aku permisi ke toilet dulu ya. Iya, Mbak. Aku penasaran. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama Diana. Bang. Apa? Di sini ada arwah nggak sih? Banyak arwah mah. Cuman yang Sundal Bolong. Tapi dia gak mau anaknya disentuh sama ibu sambung. Tahu kenapa? Arwahnya Susan. Siapa lagi? Apa ini ada hubungannya ya sama Diana? Omar udah di mobil semua? Oke. Sayang, aku pergi keluar kota dulu ya. Ada kerjaan yang harus aku selesaiin. Gak apa-apa kan? Aku tinggalin sama Rafa. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. Terus kapan dong jalan sama aku?
Aku juga kan butuh refreshing, Mas. Iya sayang. Nanti kalau urusan kerjaan aku udah beres, aku janji aku bakal ajak kamu keluar kota jalan-jalan, ya? Ya. Ya udah, kalau gitu aku pamit. Maaf ya. Rafa, sayang, Papa janji Papa akan pulang cepat. Aku pergi ya? Ya. Hati-hati, Mas. Bye. Panasin mobil. Akhirnya Mas Heru udah pergi juga. Jadi aku nggak perlu lagi ngasuh anaknya itu. Ribet juga. Jadi aku sekarang bisa santai. Ya udah. Aduh, kenapa lagi sih ini nangis? Kok dikasih susu nggak mau? Ya udah, kamu maunya apa sih? Ya udah ya, sekarang kamu nangis aja sendiri. Duduk, setel lagu, istirahat. Nangis aja terus, nangis. Ribet banget. Berisik terus, nangis. Nangis. Minyak telon udah, vitamin udah, terus obat buat Dede Rafa juga udah. Semuanya udah komplit. Aku ngerasain hawa dingin di sini. Kayaknya ada arwah Mbak Susan deh. Permisi. Mbak Diana, ada hawa dingin di sini. Tapi kok tiba-tiba hilang ya? Rafa kemana? Jangan-jangan Mbak Susan datang mau ambil Rafa lagi. Rafa? Ya ampun, badannya panas banget. Rafa harus dibawa ke rumah sakit. Mbak Diana bangun Mbak. Rafa panas tinggi. Mbak Diana, Mbak bangun Mbak. Mbak Diana. Kamu kok ada di sini? Iya Mbak. Pak Heru suruh saya datang ke sini untuk ngecek keadaannya Rafa. Tapi ini sekarang Rafa demam tinggi Mbak. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Aduh, kalau kenapa-napa sama Rafa gimana? Aduh, mana Mas Heru lagi di luar kota lagi. Sus, bagaimana keadaan anak saya, Rafa? Kondisinya masih belum stabil, Pak. Rafa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tadi suster bilang di telepon katanya Rafa keadaannya demam tinggi. Padahal waktu saya tinggalin nggak apa-apa kok, Sus. Tapi Rafa mengalami dehidrasi berat, Pak. Seperti kurang gizi, kayak nggak dikasih susu. Apa? Sus, tolong selamatkan anak saya. Tolong sembuhkan anak saya, Sus. Baik, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Aku ngerasain hawa dingin di sini. Kayaknya ada arwah Mbak Susan deh. Yana! Mas, kenapa? Kamu apain Rafa selama ini? Hah? Kamu nggak becus ngurusin Rafa. Mas, kok kamu nyalain aku gitu sih? Aku udah ngurus Rafa dengan baik.
Dengan baik? Dengan baik kamu bilang? Tadi aku jenguk Rafa ke rumah sakit. Dan suster Sekar bilang kalau Rafa dehidrasi dan kekurangan gizi karena nggak pernah dikasih susu. Selama ini aku beliin susu, kamu kasih apaan? Hah? Air putih! Aku sadar, Mas. Aku dulunya cuma pembantu di rumah ini. Tuh nikahin aku. Cuman butuh buat ngerawat anak kamu kan? Selama kita nikah, kamu gak ada, Mas, perhatiannya sama aku. Aku juga sebagai istri mau diperhatiin, Mas. Mau dan mau dihargain. Kamu masih anggap aku pembantu di rumah ini. Sayang, maafin aku ya. Aku gak ada maksud apa-apa sama kamu. Kamu itu udah sah jadi istri aku. Mungkin aku lelah. Dan banyak masalah yang harus aku pikirin. Yang datang bertubi-tubi setelah Susan meninggal. Suster Sekar, hari ini saya akan bawa pulang anak saya. Anak saya sudah tidak apa-apa kan? Iya, saya tahu, Pak. Saya nggak bakal menghalangi Bapak kok. Tapi saya minta Bapak hati-hati ya sama istri Bapak. Loh, memangnya kenapa dengan istri saya, Sus? Saya kok ngerasa kalau Mbak Diana nggak sungguh-sungguh ya merawat Rafa. Sampai Rafa jadi sakit, Pak. Itu karena ditelantarkan sama istri Bapak. Suster Sekar jangan mengada-ngada ya kalau ngomong. Mana buktinya kalau istri saya menelantarkan anak saya? Saya akan buktikan, Pak. Tapi Bapak harus ikutin saran saya. Diana, sayang. Sayang. Lagi-lagi aku harus jadi babysitter. Sebel banget. Gimana, sayang? Kamu senang kan? Rafa aku bawa pulang? Seperti yang kamu bilang. Mungkin dengan adanya Rafa, kamu sedikit terhibur dan juga nggak banyak pikiran lagi. Ya. Iya, Mas, aku seneng banget. Tapi apa nggak sebaiknya Rafa dirawat di rumah sakit, Mas? Biar lebih intensif itu perawatannya. Selamat siang. Selamat siang, Sus. Suster, ada apa ya kesini? Sayang, Suster Sekar akan jagain Rafarin. Karena malam ini aku mau ngajak kamu makan di luar. Iya, aku mau, Mas. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya, Mas. Iya, sayang. Suster, tolong jagain ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Baik, Pak. Aku berharap semoga dengan adanya CCTV ini bisa buktiin seperti apa Diana sebenarnya. Hai, Pak Heru. Bu, ini bayinya mana? Kok nggak diajak? Kebetulan di rumah ada Suster Sekar yang jagain. Suster Sekar? Aduh, Pak Heru. Emang Pak Heru itu gak kapok apa? Istri Pak Heru aja meninggal karena Suster Sekar kan? Terus coba bayangin kalau seandainya bayi itu kenapa-kenapa gimana sama dia? Hah? Benar juga ya. Sayang, kita pulang yuk. Mas. Percaya sama aku. Suster itu gak akan gimana-gimanain Rafa, Mas.
Suster Sekar sudah ngirim video sama saya. Anak saya udah tidur. Jadi sekarang saya nggak perlu khawatir lagi. Ternyata prasangka saya sama Suster Sekar selama ini salah. Suster Sekar orangnya baik kok. Ya kan pertama mah orang awal-awal dikasih sisi baiknya. Tapi lama-lama juga ntar kebongkar kok buruknya. Tunggu aja ya. Terus hati-hati loh sama Suster Sekarnya. Rafa lagi ngapain ya? Tumben Diana nggak ngirimin video hari ini. Aduh, kenapa sih berisik terus? Berisik banget sih. Diana! Ternyata ini kelakuan kamu. Keterlaluan kamu, Diana! Berarti bener apa yang dibilang sama Sekar. Tapi kamu nggak mati aja ikut sama mama kamu, ha? Kenapa kamu harus lahir ke dunia ini? Kehadiran kamu itu bikin aku susah, tau nggak? Atau kamu aku buang aja ya? Terus aku bilang ke Mas Heru kalau kamu diculik. Jadi aku bisa bebas, gak harus ngurusin kamu tiap hari. Diana! Diana? 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 Kemana dia bawa pergi anakku? Di kamar nggak ada. Di ruangan lain pun nggak ada. Kok kebuka sendiri? Ini kan foto-fotonya Susan kok dirobek semua sih? Apa jangan-jangan Diana yang ngelakuin ini semua? Ini kan pajangan kepala rusa. Apa jangan-jangan Diana sengaja menyembunyikan kepala rusa ini? Dokter, suster, apa yang terjadi dengan istri saya? Pak, Mbak Susan sudah meninggal. Bu Susan meninggal setelah melahirkan. Punggungnya sempat terluka karena tusukan benda tajam, Pak. Apa jangan-jangan Diana sengaja menyembunyikan alat bukti ini supaya tidak ketahuan sama polisi? Berarti tuduhanku selama ini sama dokter dan suster Sekar salah. Rafa pasti dibawa sama Diana. Sat, tolong saya Sat.
Anak saya hilang. Mas Heru, tenang dulu mas. Ada apa? Coba Mas Heru duduk dulu yuk. Ceritain sama saya pelan-pelan ada apa. Sat, ternyata Diana selama ini mencoba untuk mencelaki anak saya, Sat. Gini, Mas Heru udah coba hubungin Diana? Sudah, Sat. Tapi nggak bisa. Saya malah dapat album foto ini. Apa maksud dari album foto ini? Saya yakin, Sat. Kalau Diana sengaja merobek foto saya dan istri saya dan mengganti foto dengan dirinya. Dan saya curiga, kalau selama ini Diana yang mencoba untuk mencelakai istri saya. Atau memang dia yang sengaja membunuh istri saya, Sat. Gini mas, apa Mas Heru punya bukti lain atas kecurigaan Mas Heru ini? Sat, saya menemukan pajangan kepala rusa di kamarnya. Saya yakin, kalau pajangan kepala rusa itu yang menusuk punggungnya di saat istri saya melahirkan, Sat. Saya juga punya bukti kalau Diana memperlakukan kasar terhadap anak saya. Nih, silakan mas. Iya, ini termasuk tindakan kriminal. Ini tindakan kekerasan dan rencana. Kita akan melakukan pengejaran dan juga pencarian. Satu lagi, saya juga akan memeriksa pajangan rusa yang Mas Heru maksud. Jovi, Bayu, bergegas. Siap, Dan. Habis hujan cuacanya enak juga ya. Iya bagus, wah dingin banget nih. Iya, iya. Kayak ada suara bayi nangis. Iya. Tapi di mana ya? Oh, kayak di sana tuh. Yaudah, kita cari yuk di sana. Bu, ngapain malam-malam begini ngasuh anak di luar? Jangan-jangan usir suaminya ya? Bisa jadi. Kalau gitu, jadi bini gua aja mau nggak? Setan! 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 Aduh! Setan! Setan! Mas, maafin aku mas, ini salah aku mas. Mas, Rafa hilang mas. Tadi aku bawa Rafa ke supermarket, terus ada orang yang merampok aku, terus dia bawa Rafa mas. Maafin aku. Aku bohong! Mas, kamu ngomong apa sih mas? Kamu kan yang bunuh Susan? Apa itu? Lihat itu! Kamu mau alasan apa lagi? Hah? Kamu sengaja kan? Ngerobekin semua foto-foto istriku? Buat apa? Kamu sudah lama kan? Ngerencanain untuk... Dan asal kamu tahu, aku juga dapetin pajangan kepala rusa di kamar kamu. Sengaja kan? Kamu sembunyiin supaya barang bukti itu tidak ketahuan sama polisi. Iya! Mas, aku juga nggak tahu mas. Mungkin ada yang mau fitnah aku mas. Mas, sumpah mas. Salah! Kamu nggak usah banyak ngomong lagi. Aku udah laporin kamu ke polisi. Dan sekarang, kamu kasih tahu di mana anakku. Kasih tahu di mana anakku sekarang. Cepetan, cepat. Susan. Perempuan biadab. Diana. Rafa. Sayang.
Halo, Satria. Anak saya berhasil ketemu. Tapi Diana kabur. Tolong tangkap dia, Sat. Bang, tolong bang. Kamu harus mati. Lepasin aku gak mau mati. Susan lepasin Susan. Balas dendam gak akan bikin kamu tenang. Dia harus mati. Dia sudah. Iya saya tahu Susan, tapi nggak kayak gini caranya. Kamu nggak boleh setia. Biarin aja Susan, biarin dia dapat ganjaran yang setimpal. Benar. Kita sebagai arwah pantang membunuh. Jangan seperti manusia. Susan. Susan, ingat anak kamu. Kenapa masih bahagia? Terlahir dari ibu seperti kamu. Kenapa selalu senyum, Susan? Setiap nama kamu disebut. Benar. Percayalah. Bayi itu akan dirawat dengan baik oleh suamimu. Iya, Susan. Sekarang kamu pergi dengan tenang ya. Tolong sundel bolong itu membunuh saya, tolong. Sundel bolong? Saya ngerti apa maksud Anda? Susan! Kamu udah mati, Susan! Jangan ganggu saya, Susan! Kamu memang pantas buat mati, Susan! Seharusnya aku yang hidup bahagia bersama Mas Heru, Susan! Aku capek jadi pembantu, Susan! Saudari Diana, kami sudah memeriksa pajangan kepala rusa yang menusuk punggungnya Mbak Susan. Setelah kami periksa, tertinggal noda bekas darah dan juga sidik jari Anda. Memang aku yang... Diana, tolongin Diana. Perutku sakit banget, Diana. Sepertinya aku udah mau melahirkan, Diana. Tahan, sabar. Ibu pakai minyak kayu putih dulu ya. Aku udah gak kuat, Diana. Ibu. Tolong. Sakit. Aku udah gak kuat, Diana. Tolong. Pokoknya ibu sabar ya. Kayaknya dokternya udah datang deh. Bentar ya, Bu ya. Tolong. Sakit. Diana, lampunya mati. Diana, tolongin aku, Diana. Tolong. Tolong, sakit. Kalau gitu semuanya sudah jelas. Anda kami tangkap dengan tuduhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan juga pasal 53 KUHP tentang percobaan dan juga pelantaran terhadap anak. Bawa dia. Maafin Papa ya sayang. Papa nggak akan pernah ninggalin kamu sendirian lagi. Meskipun Mama sudah nggak ada di antara kita. Papa akan pastikan
kamu hidup bahagia. Mau susu ya? Papa bikinin dulu ya. Bismillah. Bentar ya sayang ya, bentar. Susan? Mas Heru. Susan? Mas Heru. Jaga anak kita, Mas. Berikan kasih sayang yang besar buat dia. Maafin aku, Susan. Aku salah memilih ibu pengganti untuk anak kita. Harusnya aku bisa jagain kamu. Harusnya aku bisa jadi ayah dan suami yang baik buat kamu. Aku percaya kamu ayah yang baik buat anak kita, Mas. Hiduplah lebih lama demi anak kita. Enggak, Susan. Aku cuma pengen sama kamu. Aku pengen kamu di sini. Temenin aku dan juga Rafa. Aku nggak tahu gimana aku hidup tanpa kamu, Susan. Sekarang alam kita sudah berbeda. Tolong ikhlaskan aku. Tapi aku akan tetap di sini. Di hati kamu. Susan. Selamat tinggal, Mas. Jaga anak kita dengan baik. Susan. Susan. Aduh sayang, waduh, mau jadi petinju nih, hucat. Mau jadi jagoan ya. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satria, Suster Sekar. Kita kesini mau jenguk Rafa. Ya ampun, lucu banget sih Rafa. Rafa, ini kamu mirip mamahnya apa papanya nih? Kayaknya mirip papanya ya. Kalau kayak gini, karena ngelihat Rafa, Om Satria jadi pengen punya anak juga. Maksudnya nanti Om Satria kan nikah, terus punya bayi kayak Rafa. Sama siapa nikahnya? Ya sama calon istri aku lah. Kok nanya? Memang nggak boleh nanya. Kalian berdua tuh serasi banget ya. Kayak pasangan suami istri yang baru punya anak. Calon ibu dari anak-anak Satria itu adalah aku. Oh, maaf. Saya
Nggak tahu soalnya kalau Satria punya calon istri. Maaf. Lagian aku tuh udah biasa tahu gendong-gendong bayi di panti asuhan. Jadi udah terlatih. Ayo Bel, tunjukin sisi keibuan kamu di depan Satria. Iya Tante. Bau banget bayinya. Bau banget bayinya. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Oh ya. Ini popoknya Rafa belum diganti. Maaf ya, bau ya? Ya gitulah Bel, kalau punya bayi harus siap kalau pampersnya penuh, tiba-tiba buang air, tiba-tiba nangis tengah malam. Nggak boleh kaget. Kamu udah siap kan? Harus siap lah. Bel, biar nggak malu, besok-besok nggak usah kayak gitu. Gak perlu kamu sosok nunjukin sisi keibuan kamu. Dengar ya, aku tidak cukup bodoh untuk bisa menilai seseorang. Aku tahu kamu perempuan seperti apa, Bel. Lagian sih Bel, seharusnya itu ditahan. Satria tuh gak suka sama perempuan yang cuek sama anak kecil. Satria, ih. Satria. Aku minta maaf sama kamu Satria. Emang aku gak biasa urus bayi, tapi aku janji aku akan belajar Satria. Biar bisa jadi istri dan ibu yang baik buat calon anak-anak kita nanti. Bel, aku gak ngerti kamu ngomong apa, Bel. Kalau kamu mau berhubungan baik sama aku, ingat ya, kita cuma teman. Percuma, Bel. Aku sudah tidak punya rasa sama kamu. Kenapa sih perasaan kamu cepat banget berubahnya sama aku? Apa karena masa lalu aku? Atau karena Sekar? Gak usah bobo Sekar. Ya, tapi tolong dong Satria, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji aku akan buktiin kalau aku ini layak buat kamu Satria.